Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita masih di tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, jangan pernah bosan ya soleh-soleha menerima materi dari Ustazah karena kita masih belajarnya dalam belajar daring. Nah, kita mulai. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, semoga dengan membaca doa Allah memberikan pemahaman kepada antum. Semoga antum bisa memahami materi kita hari ini dengan baik ya, soleh-soleha. Hari ini kita ada di tema 2, subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan ya, soleh-soleha. Terlebih dahulu, Ustazah akan bertanya kepada soleh-soleha semua, apakah soleh-soleha tahu perbedaan hak dan kewajiban? Nah, jika belum, kita hari ini akan mempelajari tentang hak dan kewajiban ya, soleh-soleha. Hak dan kewajiban anggota keluarga. Yang pertama, pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak anggota keluarga merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai anggota keluarga. Sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban anggota keluarga merupakan sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai anggota keluarga dengan penuh rasa tanggung jawab ya, soleh-soleha. Anggota keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, masing-masing anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Apa saja hak dan kewajibannya, Ustazah? Nah, yang pertama, hak dan kewajiban seorang ayah. Haknya adalah dihormati dan disayangi oleh istri dan anak-anaknya. Kewajibannya yang pertama misalnya mencari nafkah untuk anggota keluarga dan melindungi anggota keluarga. Kemudian, hak dan kewajiban seorang ibu. Haknya tentunya dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Sedangkan kewajibannya seperti membantu ayah menyiapkan keperluan rumah tangga. Misalnya menyiapkan makanan untuk anggota keluarga. Nah, seorang ibu pasti memasak di rumah ya, soleh-soleha. Kemudian juga menyayangi dan melindungi anak-anaknya. Dan terkadang ada juga seorang ibu yang membantu ayah mencari nafkah. Nah, itu contoh kewajiban seorang ibu. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Haknya tentu disayangi dan dilindungi oleh ayah dan ibu. Kewajibannya sebagai seorang anak misalnya menghormati orang tua, belajar dengan giat, kemudian merapikan mainan setelah bermain, atau juga merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Dan masih banyak lagi kewajiban yang lain ya, soleh-soleha. Nah, di sekitar kita ada hutan bakau. Hutan bakau itu merupakan milik bersama yang tentunya harus kita jaga kelestariannya. Kewajiban kita adalah menjaga kelestarian dari hutan bakau tersebut.
Nah, siapa yang pernah melihat atau mengunjungi hutan bakau? Nah, jika soleh-soleha belum tahu seperti apa pohon bakau, silahkan perhatikan gambar. Di sini ada sebuah gambar yang memperlihatkan hutan bakau. Nah, nama lain dari hutan bakau ini adalah sabuk hijau. Artinya apa? Artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Apa fungsi hutan bakau ini, Ustazah? Hutan bakau berfungsi melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Nah, peran hutan bakau sangat besar ya soleha-soleha. Jadi kewajiban kita adalah menjaganya dan tidak merusak hutan bakau tersebut. Bagaimana cara perawatan hutan bakau itu, Ustazah? Caranya ada dua. Yang pertama penyiangan, yang kedua penyulaman. Penyiangan adalah dilakukan untuk membasmi hama. Yang kedua, penyulaman dilakukan yaitu penggantian pohon bakau yang telah mati. Pohon yang telah mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lainnya yang seumur. Tujuannya apa? Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam atau sama. Pohon-pohon bakau yang telah ditanami mesti dijaga pertumbuhannya. Dan sekarang kita akan membahas tentang perawatan pohon mangga. Nah, soleh-soleha pasti tidak asing lagi dengan pohon mangga. Mungkin setiap hari soleh-soleha mengkonsumsi buahnya atau mungkin bahkan ada di depan rumah soleh-soleha pohon mangga ini. Nah, pohon mangga ini sering ditanam di pekarangan depan rumah ataupun di belakang rumah dan juga di kebun. Perawatannya seperti apa, Ustazah? Perawatannya ada penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini apa tujuannya? Bertujuan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Kemudian yang kedua, pembumbunan. Apa itu, Ustazah? Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Kemudian pemupukan. Pemupukan ini dilakukan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk yang digunakan ada yang organik dan ada yang anorganik. Kemudian pemangkasan. Pemangkasan ini juga perlu dilakukan secara rutin agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Kemudian juga yang terakhir, pengendalian hama dapat dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Nah, penyemprotan pestisida dan insektisida ini hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Jadi, ketika tidak ada hama dan serangga, tidak dilakukan pengendalian hama ya soleh-soleha. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga soleh-soleha dapat memahami materi kita hari ini dengan baik. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, salah dan janggal, Ustazah mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.